Di Alkitab menerangkan Yesus bisa begini, begini, begini. Tidak ada kata atas izin Allah. Maka mereka meyakini, menganggap karena Yesus sebagai Tuhan. Di situ loh tersesatnya orang Kristen itu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen, follow Instagram Resi Lubis, FB dan TikTok Resi Lubis, supaya channel ini metanoia menjadi berkat. Mari kita saksikan, kita tonton bersama video ini. Kalau Yesus itu, orang Kristen cerita Yesus itu bisa membuat burung dari tanah, ditiup bisa menjadi burung dan terbang. Yesus bisa sampai pada klimaksnya Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Di Alkitab menerangkan Yesus bisa begini, begini, begini. Tidak ada kata atas izin Allah. Maka mereka meyakini, menganggap karena Yesus sebagai Tuhan. Di situ loh tersesatnya orang Kristen itu. Makanya dalam Al-Quran orang Kristen itu dikategorikan dolin. Al-Fatihah kalimat terakhir, ayat terakhir. Ada 3 golongan. An'amta alaihim. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Rasulullah, para sahabat dan kita orang-orang Islam itu. Yang kedua maghdub. Ghairil maghdub. Orang-orang dimurkai. Siapa maghdub itu? Orang Yahudi. Kejam, bengis. Suka membunuh para nabi. Yang ketiga dolin, tersesat. Siapa orang tersesat itu? Orang Nasrani. Di mana tersesatnya? Ya ini, Yesus itu anaknya Maryam, tapi dikatakan sebagai anaknya Tuhan. Yesus itu nabi, tapi dikatakan tersesat. Jadi 3 golongan dari surat Al-Fatihah itu jelas. Ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergelincir. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita sudah tonton bersama-sama video ini. Dan apa kata Ustadz tadi, saudara? Saudara, ini Ustadz ngawur ya. Ini Ustadz harusnya ditangkap polisi. Pak polisi, tangkap Ustadz ini. Ini memecah belah rakyat Indonesia karena Indonesia berbeda-beda agama, bermacam-macam agama. Tangkap Ustadz ini. Jangan memecah belah negeri. Ya. Karena dia mencoba mengartikan apa yang di Alkitab itu menurut pandangan Islam, menurut pandangan Al-Quran. Tentu tidak bisa. Ya, kalau menurut pandangan Al-Quran, ya tentu berbeda dengan pandangan Alkitab. Apa kata si Ustadz tadi? Kenapa orang Kristen itu dia katakan mentuhankan Yesus? Karena di Alkitab tidak ada Yesus buat itu, buat mujizat ini, buat mujizat ini. Klimaksnya sampai membangkitkan orang mati dengan seizin Allah. Kalau di Al-Quran, Isa Al-Masih itu katanya bisa buat burung, tapi seizin Allah. Wah, jadi diambil tanah liat ya, diembuskan jadi burung gitu, seizin Allah. Seizin Allah gitu. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, dia mau mencoba ya memandang Alkitab, mengartikan semua ayat-ayat Alkitab menurut pandangan Al-Quran. Nggak bisa. Sama kalau kita balikkan lagi, kita memandang Al-Quran, mengartikan Al-Quran menurut versi Alkitab. Nggak bisa. Ini kedua kitab ini, kitab suci ini. Nggak bisa saudara. Berbeda. Contohnya, kalau dia samakan Isa Al-Masih ya dengan Yesus tadi. Ya. Terus beda sekali. Kalau di Al-Quran aja, Isa Al-Masih itu lahirnya di mana? Di bawah pohon korma. Yesus mah di kandang domba. Iya kan? Yesus anak siapa? Maria. Di situ Maryam. Maria nggak punya abang namanya Harun. Di Al-Quran ada. Yang ada di Alkitab Harun abangnya Musa. Jaraknya kira-kira 1700 tahun lebih itu antara Musa dan Maria. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian nggak bisa seperti itu. Tapi saya bersyukur kalau memang dia memandang ya atau menyamakan bahwa Yesus itu dengan Isa. Saya bersyukur saja karena Isa mampu membuat nyawa burung, berarti hebat, dahsyat. Tetapi kenapa ya dia katakan ya kenapa di Alkitab setiap kali Yesus
buat mujizat itu ini sampai bangkitkan orang mati, tidak ada seizin Allah, tidak ada seizin Allah. Ngapain seizin Allah? Yesus itu Allah, Tuhan Allah. Ya nggak usah saya buka ayatnya ya, terlalu banyak sekali. Yesus bilang Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan, ya. Nah, terus dikatakan lagi di dalam Yohanes 20 ayat 28-29, ya. Ya benar apa yang kau katakan itu Thomas, ya. Akulah Tuhan dan Allah. Walaupun dia nggak bilang Tuhan dan Allah, tapi dia mengiyakan apa yang dikatakan Thomas. Kau Tuhan dan Allah, Lord and my God. Ya betul, karena kau ngelihat, kau percaya. Berbahagia nggak melihat namun percaya. Jadi dia Tuhan Allah. Makanya banyak yang menyembah dia pada waktu itu. Dia nggak tolak penyembahan itu karena dia Tuhan Allah. Nah terus apa lagi yang dibilang orang ini ya? Saudara, yang paling saya nggak senang dengan ucapan dia ini ya. Dia katakan, saudaraku yang saya kasih, ada beberapa hal. Di situ dia bilang, an'amta alaihim. Orang-orang yang diberikan kenikmatan bersama Rasulullah ya. Nah ini dibagus-bagusin dia lah ini ya. Oke lah, terserah lah, nggak ada masalah buat saya. Ya. Terus yang kedua, dia bilang, Hoiril Ma'du. Mungkin yang maksud dia itu Hoiril Ma'du bialahim atau apa. Tapi di sini dia bilang, Hoiril Ma'du. Ya. Ini orang-orang yang dimurkai. Dia katakan tuh untuk orang-orang Yahudi. Kata dia. Padahal kalau yang saya tahu di situ tidak langsung ditulis itu orang Yahudi. Yang ketiga di sini yang perlu saya peringati si Ustadz ini ya. Katanya ada dolim. Dolim. Saya nggak tahu apa itu yang termasuk Al-Fatihah. Terus di situ ada walat dolim. Saya nggak tahu. Tapi yang maksud dia di sini yang diartikan dia dolim. Dolim itu tersesat. Dolim ini katanya yang tersesat ini orang-orang Nasrani yang mentuhankan Yesus. Karena Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Kenapa dituhankan oleh orang-orang Nasrani? Orang-orang Nasrani ini tersesat. Ini orang sudah pantas ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia membahas kitab suci orang lain, kitab suci Kristen, menurut pandangan yang dia pahami di dalam Islam. Dan bukan hanya sekedar memandang dari sudut pandang Al-Quran, tetapi ini orang juga menghina. Dia katakan Kristen itu orang-orang yang sesat. Silakan Anda bicara sesat, tapi kalau Anda tujukan itu ke agama tertentu, Anda sudah masuk dalam penistaan. Karena Anda sebut nama orangnya, agamanya, orang-orang Nasrani, itu orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Saudara bilang tersesat. Saudara sudah tidak bisa lagi berkelit. Saudara tidak bisa lagi mengingkari ucapan-ucapanmu ini. Jejak digitalmu, wah Pak Ustadz sudah banyak di video kami. Terus Anda menista dan menista dan menista dan menista. Kenapa saya kali ini tidak terlalu membahas dari segi ketuhanan Yesus? Karena ketuhanan Yesus itu udah clear bagi kami. Makanya Yesus kalau melakukan mujizat gak ada demi nama Allah, seizin Allah. Gak ada dia bilang seizin Allah, dia gak bilang begitu. Nah kan itu yang Bapak permasalahkan kan. Karena di Al-Quran selalu Isa Al-Masih melakukan mujizat, termasuk membuat tanah liat dijadikan burung, itu seizin Allah. Ya Anda ngomongnya Allah, ya kan? Tapi Yesus membuat begitu begini sampai bangkitkan orang mati, nggak ada seizin Allah. Iya nggak usah seizin Allah, orang dia Allah, Tuhan Allah. Dia Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Dia bilang aku adalah aku, maksudnya aku adalah Tuhan. Jadi nggak perlu dia seizin Allah lagi, orang dia itu adalah Tuhan Allah. Oke, sampai di sini Pak Polisi, tolong ini orang ditangkap. Ya. Tolong ya supaya negara ini aman, ya.
Saya mau pihak kepolisian itu adil lah. Jangan hanya tembang pilih. Ya, kita adil. Oke. Mari kita melayani dengan baik. Pak Ustadz, melayanilah dengan baik. Bawalah jiwa-jiwa yang tersesat kepada kebenaran yang menurut Anda yakini. Dan kami juga melakukan hal yang sama. Dan kami tidak menista agama Pak Ustadz, tidak menjelek-jelekkan. Tapi toh juga mereka-mereka ini yang tadinya nggak percaya Yesus nih, yang rame nih. Nih lihat nih, jadi percaya Yesus. Dengar khotbah saya itu baik-baik. Lihat. Haleluya. Itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini. Dia berkata, jadi bagaimana supaya aku selamat? Saudara tahu kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan. Selamat tidak dipidana. Selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara. Itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa. Haleluya. Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Luar biasa. Haleluya. Ah, foto-foto. Ini saya. Udah baik air kali. Setelah makan nih, minum kopi. Ini nggak biasa, ini lagi spesialis ya. Jadi karena kebetulan ada yang dagang kopi, jadi yang habis makan berminum kopi.